Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2030. Salah satu dari target tersebut yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Seperti yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Bapak Firman Muhammad Basar SPD MPD selaku dosen Gizi Institut Pertanian Bogor terkait bagaimana kehidupan yang sehat jika ditinjau dari sudut pandang gizi. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Firman selaku dosen gizi di IPB. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Baik, Bapak, dari sudut pandang Bapak sebagai dosen gizi, bagaimana cara agar Indonesia dapat terjamin dalam kehidupan yang sehat? Karena faktanya, berdasarkan survei studi gizi Indonesia, negara kita masih memiliki tingkat pesanan yang rendah seperti 24,4%. Satu gizi kurang ya tadi ya. Jadi memang seperti itu. Jadi masyarakat harus disadarkan ya dengan adanya istilah B2SA. Ya, B2SA itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi seperti itu. Beragam itu jadi makanan yang dimakan itu beragam, beraneka ragam dari karbohidratnya, proteinnya, dan sebagainya seperti itu. Karena kan di Indonesia sendiri kaya akan aneka ragaman bahan pangan seperti itu. Terus yang kedua bergizi juga makan makanan yang kita makan itu harus bergizi ya seperti itu. Jadi harus ada manfaatnya dari ke tubuh kita, bukan hanya makan saja tapi tidak ada manfaatnya dari untuk tubuh kita. Terus B2SAS itu seimbang itu berarti tidak ada yang lebih banyak atau tidak ada yang lebih sedikit, jadi harus seimbang antara kita konsumsi karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Dan itu juga seimbang itu harus didasari dari kelompok usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Yang terakhir aman itu kita membeli bahan pangan itu aman dari cemaran lingkungan seperti itu, jadi jauh dari limbah pabrik dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin salah satu cara untuk meningkatkan atau menurunkan persentase dari status gizi buruk ya seperti itu. Baik, tadi kita telah menyaksikan cuplikan wawancara terkait kehidupan yang sehat dari sudut pandang gizi bersama Teva dan Bapak Firman. Kesehatan tak hanya ditinjau dari jasmani namun juga ditinjau dari segi rohani. Terkait kesehatan secara rohani, kita akan menyaksikan perbincangan dengan narasumber kedua kami yaitu Dina Tiara selaku mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dapat kita ketahui ya bahwasanya tuh dampak psikososial dari penyalahgunaan narkoba dan alkohol tersebut gitu, zat-zat terlarang ini tuh sangat berpengaruh kepada otak sebagai kendali utama pada tubuh gitu. Contohnya itu salah satu penyebabnya dari penggunaan hal-hal terlarang tersebut itu bisa menjadi kita lamban gitu kan ya, ceroboh dalam bekerja, tegang, gelisah, berhalusinasi, kurang percaya diri, dan lain sebagainya. Lalu menurut Anda bagaimana pengaruh psikososial itu sendiri dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba dan konsumsi alkohol berlebih terhadap kesehatan masyarakat Indonesia itu sendiri? Kalau menurut saya sendiri, cara mencegah dan mengatasi dari dampak psikososial itu, yang pertama pastinya direhabilitasi. Karena nggak mungkin seorang pecandu itu tiba-tiba langsung berhenti dari candunya itu. Karena kalau misalkan dipaksa, maka dia akan menjadi sakau ataupun depresi. Nah, selain itu, dia juga harus mulai berolahraga, mengikuti kegiatan kerohanian, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta merubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat gitu. Selanjutnya kita akan menyaksikan video cuplikan terakhir narasumber kami bersama Muhammad Irfan Satrio SKM, alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa yang menyebabkan angka kematian bayi itu meningkat nih Kak sekarang, dan justru angka kematian ibu itu sekarang menurun? Nah, tapi kalau misalnya ditanya penyebab, sebenarnya penyebab dari angka kematian bayi ini tuh lebih variasi gitu ya. Jadi tergantung umur bayi itu berapa gitu. Jadi dari yang aku baca itu, kalau angka kematian bayi itu
ada beberapa klasifikasi tertentu. Misalnya untuk yang umur 0 sampai 28 hari itu biasanya bayi-bayi meninggal itu akibat BBLR atau berat bayi lahir rendah, asfiksia, neonatorung, sepsis, kelainan bawaan dan banyak sebagainya. Nah, kalau misalnya bayi umur 29 hari sampai 11 bulan itu biasanya kalau yang menyebabkan bayi itu meninggal itu biasanya kayak pneumonia, diare, malaria, kelainan lain-lain. Pokoknya ada banyak ya yang menyebabkan angka kematian bayi meningkat. Kita kan udah dihadapin sama pandemi COVID-19 itu udah 2 tahun ya. Nah, kalau dari yang aku baca dan juga mungkin Amira juga lihat di TV, di berita itu kan kalau misalnya puskesmas, rumah sakit itu kan mayoritas menangani pasien-pasien COVID-19 itu gitu. Jadi mereka memprioritaskan untuk menanggulangi COVID-19. Nah, jadi seharusnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibu hamil atau biasa disebut dengan posyandu di puskesmas itu jadi ditiadakan. Baik, kita telah menyaksikan perbincangan tim Kesyaf News bersama para narasumber terkait SDGs dalam bidang kesehatan yang harapannya dapat terwujud pada tahun 2030. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Kesyaf News pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.